Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Diana Nura Malina dengan NIM 20230050132 dari kelas SI23F, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil proyek saya pada mata kuliah UI UX Design dengan dosen pengampu yaitu Ibu Arnilatu SPDKOM MKOM dengan judul proyek saya yaitu berjudul aplikasi Naize. Baik, mari kita mulai langsung saja untuk presentasinya. Untuk daftar isi dari presentasi ini, yang pertama ada mengenai pendahuluan, rencana pengembangan aplikasi, idea generation, desain produk, prototipe produk, pengujian produk, perbaikan desain atau refinement, penutup, lampiran, dan referensi. Baik, mari kita mulai saja langsung ke pendahuluan. Di era digital saat ini, pelajar dituntut untuk dapat mengatur berbagai aktivitas akademik seperti tugas, jadwal, dan file materi dengan efisien. Namun, pada kenyataannya, banyak pelajar menghadapi tantangan yang kompleks, seperti tekanan akademik yang tinggi, kebingungan dalam melakukan manajemen waktu, serta kurangnya dukungan emosional untuk menjaga kesehatan mental. Menurut laporan dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2024, bahwa mereka menyebutkan bahwa satu dari 7 remaja usia 10-11 tahun mengalami gangguan mental, seperti kecemasan dan depresi yang menyumbang sekitar 15% dari total beban penyakit di kelompok usia tersebut. Sehingga angka ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pelajar bukan hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam aspek psikologis. Selain itu, riset dari McKinsey pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pelajar lebih produktif ketika menggunakan perangkat digital yang terintegrasi dibandingkan dengan aplikasi yang hanya berdiri sendiri gitu si fungsinya. Sehingga integrasi ini dapat mendorong peningkatan produktivitas hingga 25%. Namun aplikasi populer seperti Notion dan Google Calendar, meskipun banyak digunakan saat ini, mereka memiliki keterbatasan masing-masing. Contohnya di Notion seringkali dianggap terlalu kompleks oleh pelajar yang baru mencoba, sementara Google Calendar hanya berfungsi untuk menjadwal tanpa fitur refleksi secara emosional. Karena saya sendiri pernah menggunakan kedua aplikasi tersebut dan memang untuk aplikasi Notion sendiri itu agak susah untuk dipelajari oleh oleh pengguna baru. Kemudian kondisi ini tercermin jelas di sosial media juga. Saya juga aktif di media sosial seperti TikTok dan Twitter. Di TikTok ini, saya banyak melihat konten komunitas di Study Talk yang memperlihatkan bahwa pelajar merasa kewalahan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi belajar yang tidak intuitif. Di Twitter juga, banyak sekali pelajar yang sering curhat gitu, nge-tweet kayak mereka tuh burn out dari tekanan akademik. Maka penulis sendiri, termasuk pelajar yang sering merasa overwhelmed dan sulit membagi waktu antara tugas dan istirahat, serta tidak memiliki ruang khusus untuk memproses emosi atau membuat refleksi harian. Sehingga dari berbagai temuan ini, terlihat adanya kesenjangan antara aplikasi manajemen belajar dan dukungan kesejahteraan mental. Karena belum ada aplikasi yang secara khusus dirancang untuk pelajar dengan mempertimbangkan kebutuhan keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan mental dalam satu platform yang sederhana. Sehingga aplikasi Naize atau Nice dikembangkan untuk menjawab kesenjangan tersebut. Sebagai aplikasi pendamping belajar berbasis mobile, Nice menggabungkan berbagai fitur utama seperti manajemen tugas, jadwal pengelolaan file, serta virtual wellness yang berupa jurnal harian dan pelacak suasana hati. Maka dengan pendekatan yang simpel dan fokus pada kebutuhan pengguna, Naize bertujuan agar pelajar tetap terorganisir, produktif, dan seimbang secara emosional dan menjalani rutinitas akademik mereka. Sehingga identifikasi masalah dari mengapa saya mengambil Naize ini. Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman saya pribadi, ditemukan beberapa masalah utama yang dipelajari dan dialami oleh pelajar. Di antaranya itu yang pertama, kesulitan mengatur file tugas dan materi pembelajaran secara rapi. Yang kedua, tidak adanya sistem produktivitas yang terintegrasi secara langsung dengan jadwal akademik. Kemudian, kurangnya kesadaran alat pendukung dalam menjaga kesehatan mental selama masa studi. Oleh karena itu, tujuan dari aplikasi mobile bernama Nice atau Nize ini memiliki manfaat untuk yang pertama membantu pelajar dalam mengatur kegiatan akademik secara efisien. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas melalui fitur to-do list, penjadwalan dan pengorganisasian file.
Kemudian memberikan dukungan kesejahteraan mental melalui fitur jurnal dan pelacak suasana hati yang dapat memberikan motivational quote kepada pengguna. Adapun profil individu mengenai pembuatan aplikasi ini, saya sendiri yaitu Diana Nuramalina dengan NIM 20230050132 dan peran tanggung jawab saya di sini adalah sebagai peneliti, UI UX designer, dan penulis laporan. Kemudian selanjutnya, rencana pengembangan aplikasi, di sini saya menggunakan metode pengembangan berbasis design thinking. Kenapa alasan saya mengambil metode ini? Karena metode ini merupakan pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada pengguna atau user-centered design. Selain itu, metode design thinking dipilih dalam proyek ini karena sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi oleh pelajar sekitar usia 15-24 tahun yang secara umum kompleks, tidak terstruktur, dan melibatkan banyak aspek psikologis serta kebiasaan digital. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode ini, saya berharap proses pengembangan aplikasi dapat dijalankan secara lebih fleksibel, kreatif, dan solutif karena tiap tahapannya mendorong eksplorasi dan validasi langsung dengan pengguna akhir. Kemudian tahapan utama dalam metode design thinking ini, yang pertama ada empathize atau berempati. Tahapan empathize berfokus pada pengumpulan informasi dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, perilaku, dan masalah pengguna. Metode yang digunakan antara lain, saya mengobservasi tren belajar di media sosial seperti TikTok dan Twitter, dan kemudian membaca artikel tentang riset mengenai stres akademik serta refleksi pengalaman pribadi sebagai pelajar yang menghadapi masalah serupa. Hasil ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebutuhan utama pengguna. Kemudian define, menentukan masalah. Setelah mengumpulkan informasi dari tahap sebelumnya, dan data disintetis untuk merumuskan problem statement atau pernyataan masalah utama. Pada tahap ini, saya menemukan inti permasalahan yang akan dipecahkan oleh aplikasi saya, yaitu aplikasi Nice, yaitu bagaimana membantu pelajar dalam mengatur tugas dan jadwal akademik sekaligus menjaga keseimbangan emosional mereka. Yang ketiga, pada tahapan ideate atau mengembangkan ide. Tahap ideasi bertujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin solusi yang bersifat potensial. Proses ini mencakup brainstorming ide, fitur pemetaan kebutuhan pengguna, dan eksplorasi berbagai kemungkinan desain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hasil dari tahap ini berupa daftar fitur utama seperti aplikasi to-do list, organizer, penjadwalan interaktif, mood tracker, dan jurnal harian. Kemudian yang keempat ada tahapan prototype atau membuat prototipe. Setelah ide-ide tersebut dipilih oleh saya, langkah selanjutnya adalah mewujudkan konsep-konsep tersebut ke dalam bentuk visual. Dimulai dari konsep sketsa kasar, dilanjutkan dengan ke mock-up, dan akhirnya menjadi high fidelity prototype menggunakan software Figma. Tahapan ini memungkinkan visualisasi awal produk yang akan diuji coba oleh customer nantinya pada customer feedback. Kemudian yang kelima ada tahapan tes atau pengujian. Tahap pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kegunaan dan pengalaman pengguna terhadap prototipe yang telah dibuat. Feedback dikumpulkan untuk mengetahui bagian mana yang berjalan baik dan mana yang perlu diperbaiki. Hasil pengujian ini kemudian menjadi dasar dalam melakukan iterasi dan refinement desain. Oleh karena itu, menurut saya metode pendekatan design thinking sangat relevan untuk pengembangan aplikasi edukasi seperti Naize karena yang menuntut empati terhadap pengguna muda serta desain yang intuitif dan mudah digunakan. Kemudian untuk rencana kerja proyeknya, di sini saya menggunakannya berdasarkan tahapan design thinking yang telah disesuaikan dengan kebutuhan proyek ini. Yang pertama ada tahapan empathize, yaitu kegiatan yang saya lakukan adalah mengobservasi riset tren yang tadi itu di TikTok dan Twitter, kemudian studi artikel atau konten terkait kebiasaan pelajar dalam belajar. Kemudian Divine. Kegiatan yang saya lakukan adalah menyusun problem statement berdasarkan hasil riset dan pengalaman pribadi saya. Kemudian Ideate. Yang saya lakukan adalah brainstorming ide, solusi, membuat daftar fitur. Kemudian Prototype. Kegiatan yang saya lakukan adalah mendesain sketsa yang kasar gitu, berbentuk seperti wireframe, dan kemudian mockup, lalu membuat high fidelity prototype di Figma. Kemudian ada tes. Di sini saya kegiatannya adalah usability testing dengan pengguna target, kemudian ada dokumentasi feedbacknya. Kemudian untuk bagian refinement-nya, revisi desain berdasarkan hasil evaluasi yang diberikan oleh pengguna. Kemudian ada timeline proyek. Di sini pada minggu pertama itu minggu awal Mei ya,
Saya melakukan studi awal identifikasi mengenai masalah atau empathize-nya, kemudian minggu kedua penyusunan problem statement dan persona divine, minggu ketiga sampai keempat ideasi, ke minggu kelima sampai enam pembuatan sketsa dan mockup awal prototype, kemudian minggu tujuh membuat pembuatan prototype interaktif di Figma, minggu kedelapan pengujian usability testing, dan pada minggu kedelapan juga saya melakukan revisi desain dan finalisasi laporan. Kemudian selanjutnya, pada bagian idea generation, yaitu user research, dalam memperoleh insight yang relevan. Pada proyek ini, saya melakukan beberapa pendekatan riset awal seperti observasi tren di media sosial. Saya melakukan observasi terkait tren di media sosial, terutama pada konten yang berhubungan dengan belajar di Study Talk dan TikTok, dan study tweet di Twitter untuk mengidentifikasi kebiasaan belajar mereka, serta tantangan dan aplikasi yang digunakan oleh pelajar. Kemudian refleksi pengalaman pribadi. Sebagai seorang pelajar, di sini saya juga sangat sering menghadapi banyak tantangan dalam manajemen tugas, jadwal, dan menjaga kesehatan mental. Kemudian literatur dan artikel riset. Dari laporan WHO dan McKinsey yang memperkuat temuan bahwa pelajar membutuhkan solusi digital yang mengintegrasikan aspek produktivitas dan kesejahteraan mental. Oh ya, saya juga ingin menunjukkan mengenai bukti bahwa penggunaan aplikasi Notion itu memang agak susah digunakan oleh orang awam. Seperti ini banyak sekali konten-kontennya bahwa mereka tuh bilang kalau menggunakan Notion tuh sangat membuat mereka frustasi. Dan ada pula yang bilang seperti ini. Jadi dalam pengaturan itunya tuh susah gitu loh. Banyak sekali yang sudah memberikan testimoni terkait aplikasi Notion. Kemudian selanjutnya pada temuan kunci dan riset. Berdasarkan riset awal di atas ditemukan beberapa insight utama di antaranya yaitu banyak pelajar yang merasa kewalahan menggunakan aplikasi manajemen belajar yang terlalu kompleks. Kemudian pelajar membutuhkan aplikasi yang sederhana namun terintegrasi, mencakup to-do list, kalender, penyebaran file, dan juga dukungan emosional seperti mood tracking. Kemudian tidak sedikit pelajar juga kehilangan motivasi atau mengalami burnout, kalau bahasa istilahnya sekarang, anak-anak sekarang. Namun, tidak tahu harus mencatat, merefleksikan, dan memahami emosi mereka sendiri. Kemudian, pada user research ini, saya melakukan brainstorming ide fitur. Berdasarkan penemuan tersebut, lakukan proses brainstorming untuk mengembangkan fitur-fitur aplikasi. Ide yang muncul difokuskan pada dua aspek utama. Jadi di aplikasi Nice atau Nize ini, saya memfokuskan pada akademik, produktivitas, dan wellness, kesejahteraan mental. Yang pertama itu ada to-do list, kalender akademik yang interaktif, folder penyimpanan file tugas dan materi berdasarkan mata pelajaran atau mata kuliah. Kemudian reminder otomatis untuk tenggat waktu, dan wellness, kesejahteraan mental seperti tag mood tracker harian dengan emoji. Kemudian ada jurnal reflektif pribadi. Dan di sini ada user personas. Di sini saya menggunakan Hermione Granger dan Mason Thames. Dapat dilihat ya bahwa Hermione Granger, usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, lokasi Sukabumi, status mahasiswa semester 4 Sistem Informasi Universitas Nusa Putra. Perangkat utama, dia menggunakan Android, kemudian penggunaan aplikasi sejenis seperti Google Calendar, Notes, and Notion. Bionya, Hermione bilang, Hermione Granger adalah mahasiswa aktif yang mengikuti organisasi dan kuliah secara bersamaan. Ia dikenal sangat terstruktur, ambisius, dan selalu yang menyelesaikan tugas lebih awal. Namun, karena aktivitasnya padat, ia sering merasa kewalahan dan kadang juga tepat lupa tenggat waktu. Jadi Hermione menyukai aplikasi yang membantu untuk mengatur tugas dan jadwal tanpa membuang waktu untuk mempelajari sistem yang rumit. Kemudian di sini juga di user personal Hermione interest atau dia tuh tertarik dengan untuk menyusun to-do list dan membuat jurnal, mencari metode belajar yang efektif, aplikasi belajar yang efisien dan mendukung refleksi pribadi dia. Kemudian ada influence atau pengaruhnya. Rekomendasi dari teman kuliah, edu konten di Instagram dan TikTok, tools belajar dari tugas kampus, kemudian goals atau tujuan yang ingin Hermione capai adalah menyelesaikan tugas sebelum deadline, menjaga keseimbangan antara kuliah dan organisasi, kemudian mengurangi stres akibat bentrokan kegiatan. Kemudian ada needs dan expectation, aplikasi yang langsung bisa digunakan olehnya, kemudian reminder otomatis untuk tugas, checklist tugas, dan tampilan kalender mingguan, serta mood tag journal untuk refleksi mental, kemudian untuk motivation atau motivasi yang ingin
Yang dimiliki oleh Hermione adalah merasa puas dan tenang setelah menyelesaikan tugas, kemudian terlihat lebih teratur di mata dosen dan rekan organisasi, kemudian meningkatkan disiplin dan terasa percaya diri. Saya itu untuk pain point dan frustrations-nya, ada catatan dan tugas yang tersebar di banyak tempat. Jadi dia tuh kadang suka bingung gitu, mau nyari filenya di mana. Kemudian kalender ribet, jadi malas pakai gitu deh. Kemudian tidak ada ruang khusus untuk refleksi emosi. Untuk kemudian yang kedua ada Mason Thames. Kalau dia nih beda, dia itu siswa SMA kelas 11. Ya, siswa SMA kelas 11. Kemudian ini untuk interest, influence, goals, needs and expectation, motivation, pain point, and frustration yang dimiliki oleh Mason. Dan ini ada empathy map-nya. Empathy map dari Hermione untuk think and feel. Dia merasa aku gak boleh gagal, tugas tumpuk. Tapi aku harus tetap tenang. Kemudian untuk bagian C-nya, kalender penuh deadline, tumpukan buku catatan. Habis itu teman-teman ambis di Twitter mulai burnout, jadi dia juga ke-trigger gitu loh. Tapi dia gak mungkin buat curhat juga di situ. Habis gitu, yang bagian here-nya, kamu pasti bisa Hermione. Situ kamu ambisius banget, tapi jaga kesehatan ya. Dan ini sein endunya, dia itu rajin membuat to-do list dan mencatat jurnal, kemudian berusaha motivasi diri, tapi sering jadi overworking, apalagi di organisasinya. Kemudian pains, kecemasan karena tuntunan akademik, dan gainsnya aplikasi yang bantu atur tugas dan refleksi mood. Dan ini, dan ini empathy map untuk Mason Thames bisa dilihat ya. Ini untuk think and feel-nya, ini untuk hear-nya, ini untuk see-nya, ini untuk say-do-nya. Untuk pain-nya, dia kebiasaan menunda, lupa tugas, dan burnout secara diam-diam. Untuk gains-nya, aplikasi ringkas yang auto reminder dan tracking mode yang bisa ngasih pesan motivational. Kemudian ini untuk desain produk user journey map dari Hermione Granger untuk stage touch point. Awareness-nya media sosial, rekomendasi teman, app dan store, consideration, ulasan aplikasi, deskripsi app store, situs web Nize, consideration, aplikasi Nize, dashboard, to-do, jadwal, initial engagement, aplikasi Nice, reminder, notifikasi, routine usage, aplikasi Nize, journal, mood tracker, dan sisanya ini bisa dilihat ya untuk customer actions, considerations, initial engagement, routine usage. Kemudian ini untuk Mason Thames, customer journey-nya seperti ini. Ini ada stage touch point, customer actions, customer experience, pain points, opportunities. Oh ya, kemudian ini Hermione itu merasa senang gitu menggunakan aplikasi ini di user journey map-nya. Kemudian opportunities yang dia inginkan adalah pesan yang targetkan dan jelas, testimoni, kemudian fact detail, demo fitur kunci. Kemudian tampilan ringkasan harian informatif onboarding yang dipersonalisasi, notifikasi jurnal adaptif, pengingat refleksi, dan visualisasi mood, dan progres yang jelas, fitur review mingguan atau bulanan. Kemudian untuk Mason Themes, ini bisa dilihat ya, ini untuk dia di user journey map-nya di bagian customer experience, yang awalnya tuh kayak merasa kayak bete gitu. Habis itu mulai gak terlalu, habis itu udah mulai seneng dan akhirnya senang dalam menggunakan aplikasi Nice. Ini untuk customer journey map-nya bisa dilihat di sini seperti ini. Dan ini untuk sketsa-nya dalam aplikasi ini ada landing page-nya. Kemudian ini ada masuk ke aplikasinya, kemudian di sini ada login, register, dan ini ada beranda. Ini jadi nanti tuh gini, pas dari landing page, eh pas dipencet tuh langsung masuk, ada opsi masuknya gitu, yang menampilkan kita tuh mau masuk sebagai register dulu atau langsung login. Nanti kalau misalnya masuk ke login, nanti ada arahkan ke halaman login yang ini. Tapi kalau misalnya yang ini nih, login tuh. Tapi kalau misalnya dia belum punya akun, maka akan diarahkan ke halaman register. Nanti pas di halaman register, dia bakal disuruh kayak ngisi username, bukan ngisi username, email.
Habis gitu, password juga sama kayak ya username, email, dan password. Kalau gak usah. Kemudian untuk ininya juga sama, ini ngisi email username, habis gitu password. Iya, untuk yang diregister itu maksudnya yang pertama itu masukin nama, terus email kita, habis itu password sama confirm password. Nanti mencet kayak get started, terus kita berhasil deh bikin akun. Tapi kalau misalnya udah punya akun, kita masuk ke bagian login. Nanti di login itu kita disuruh kayak masukin email atau username kita, habis itu passwordnya, terus ada login. Tapi di sini juga ada opsi login pakai Google. Nanti kalau misalnya dipencet icon Google-nya, bakal keluar gitu akun Google, opsi akun Google yang pengen kita, ya maksudnya yang sebelumnya udah terdaftar di aplikasi Nice. Habis itu bagian beranda dan course-nya, ini kayak ada welcome text ya. Di sini saya mengambil contoh Hello Hermione Granger. Kemudian di sini ada itu ya, kayak profil gitu. Tapi di sini belum ada karena ya harus ngisi di bagian settingsnya dulu. Di situ ini kayak ada informasi mengenai hari, tanggal gitu. Di situ di sini ada kayak nanti bakal kayak nampilin jadwal gitu di sini. Kalau bukan jadwal kalau kita ada kelas. Ya. Tapi kalau misalnya nggak ada kelas ininya jadi abu-abu kayak kosong free time gitu. Kemudian ada tag your feeling today. Ini kayak ada calm, tired, anxious, focused, burnout, dan happy. Kemudian di sini ada fitur to do. Di sini ada nanti ada ongoing, missed sama complete. Kemudian di sini ada add to do. Di sini ada juga buat tambah nanti. Belum ada. Kemudian di sini kalau yang tambah ini sebetulnya setelah nanti. Untuk yang bagian course, ini untuk yang di bagian beranda, awalnya pas nge-sketch itu, saya kepikiran nambah ada fitur tambah ini, tapi pas ngerjain di Figma-nya ternyata nggak usah deh, tapi ternyata pas udah di desain, udah di dapat customer feedback, ternyata yang dikatakan oleh customer customer feedbacknya itu bilang lebih baik ditambah aja. Jadi nanti pas di Figma-nya saya tambahkan gitu. Kemudian untuk bagian course, nah seperti ini. Kemudian di sini ada schedule, ada bagian wellness yang kayak jurnal sama tag mode-nya itu. Di situ ada setting di sini bisa kita eh, edit ID, ada student ID soalnya di sini. Kemudian untuk prototipe produknya, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembuatan prototipenya. Prototipe aplikasi Naize dibuat untuk memvisualisasikan dan menguji ide desain dalam bentuk antarmuka yang interaktif. Adapun proses ini bertujuan untuk mengubah ide dan sketsa menjadi bentuk nyata, menunjukkan alur penggunaan aplikasi, menjadi dasar untuk usability testing, dan membuka feedback dari pengguna sebelum pengembangan lebih lanjut. Kemudian yang tools yang digunakan adalah menggunakan Figma, yaitu aplikasi desain antarmuka berbasis web yang memudahkan dalam perancangan high fidelity prototypes termasuk simulasi interaksi antar penggunanya. Kayak bisa dipencet-pencetnya gitu. Kemudian jenis prototipenya ada high fidelity prototype dan interaktif atau clickable prototype. Kemudian struktur navigasi utama dari aplikasi Nice. Yang pertama itu ada menu home, ada deskripsi singkat mengenai jadwal hari ini, daftar to do, dan mood tag harian. Kemudian ada bagian course, ada tambah atau edit, mata pelajaran atau kuliah. Kemudian ada input nama, guru atau lokasi, kayak lokasi kelas gitu, kemudian to do khusus dan upload file. Kemudian pada bagian schedule, tampilan kalender mingguan dengan fitur tambah dan atur jadwal belajar. Kemudian pada bagian wellness, fitur mood
mood tagging harian, dan jurnal reflektif pribadi. Kemudian pada bagian settings, ada informasi akun dan tampilan kartu pelajar secara digital. Dan ini adalah preview prototype untuk mockupnya. Ini untuk bagian onboarding atau landing page-nya seperti ini ya. Ini kayak logo aplikasinya, terus ini ada tagline-nya. Tagline dari aplikasi saya ini adalah nice, make your study life nice. Kemudian di sini nanti ada kayak opsi welcome, hi there, we are here to help you make your study life nice. Start by login or create an account. Kemudian di sini ada pilihan create an account, ada login, dan di sini ada register dan login. Kalau register tampilannya seperti ini, kita menyebutkan nama kita, email, password, dan confirm password. Sedangkan untuk yang login ada enter email atau username, kemudian ada passwordnya. Kemudian untuk menu home itu ada tampilan welcome text-nya, Hello Hermione Granger, kemudian keterangan hari, tanggal, habis gitu, nah kayak gini ya, bentuk yang tadi sketsa tadi saya implementasikan ke dalam bentuk mockup seperti ini. Ini untuk keterangan kalau ada jadwal, kemudian ini untuk tag your feelings today, kayak perasaan kamu gimana sih hari ini? Habis itu ada calm, tired, anxious, focus, burnout, dan happy. Di sini ada bagian to do, dan di sini juga nanti bakal kayak ada yang lagi dikerjain tuh apa aja nih. Kemudian di sini ada kayak bagian miss, tugas atau to do yang terlewat, dan bagian complete atau to do yang kita selesaikan. Habis itu ini bisa nambah to do list yang mau kita lakuin. Nah, seperti ini. Kemudian untuk course dan detail course. Nah, seperti ini. Oke. Di sini kayak ada folder file gitu. Nah, di sini kan ASI itu kayak mata kuliah yang lagi Hermione punya gitu. Terus ada STDQA, Software Testing and Quality Assurance. Habis gitu, di sini kayak bisa nyari. Di sini ada fitur kayak select sama archive. Habis gitu, buat dihapus juga ada. Habis gitu, ini kalau misalnya kita mencet kayak course-nya, kita bisa ngedit. Nah, ditambah gini. UI UX Design, misalnya nama matkulnya UI UX Design, instrukturnya itu Ibu Arni, habis gitu room locationnya itu di B4G, kita tinggal bikin create. Nah, seperti nanti muncul kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kita pencet si filenya nih, ini tuh bakal keluar tampilan kayak gini. Di sini ada keterangan nama course-nya ya. Habis itu ada instructor, location, di sini ada bagian to do, kita bisa nambahin to do di sini, dan di sini juga ada bagian files, kita bisa menyimpan file tugas atau materi di sini. Ini kemudian ada fitur edit juga ya, kalau misalnya mau diedit. Habis itu di sini juga, kan tadi udah dibilangin ada fitur to do ya. Nah, ini bisa ditambahin gitu loh. Kayak misalnya to do tugas 15, description-nya bla bla bla, set deadline-nya B4G, kemudian ini buat kapan dan waktunya tuh pukul berapa gitu. Tinggal di-create dan nanti bakal kayak gini hasilnya. Di situ kalau untuk file kita tinggal tambah file di sini kemudian nah nanti tinggal pilih deh yang mau ditambahin yang mana. Tinggal pilih choose kemudian selesai. Nah, bagian schedule kayak gini. Ini kan awalnya kan gak ada kelas. Jadi no class, free time disebutnya. Tapi kalau kita misalnya udah nambahin nih jadwal, misalnya jadwal UI UX design, kita milih warnanya mau apa, habis gitu kasih judul, nama dosennya, room locationnya, habis itu kapan hari, terus dari pukul berapa sampai pukul berapanya. Nanti bakal muncul kayak gini kalau udah dibuat. Setelah itu untuk fitur yang wellness dan mood tag-nya, kayak gini tampilannya. Di sini ada tag mood trackernya ya. Tag your feelings today, kayak gimana perasaan kamu hari ini. Ini juga ada di home. Habis gitu, ini kita bisa nulis kayak daily journal. Kayak misalnya kalau malu nih, mau curhat di Twitter, WhatsApp, atau apapun itu. Takut kan ya kayak malu gitu. Jadi mendingan curhatnya di sini aja gitu. Kayak hari ini tuh kita tuh ngapain aja sih hari ini ada yang bikin kesel gak atau apa. Nah, ini kalau misalnya, oh ya, kalau misalnya kita mencet, misalnya di sini aku pilih tired, nanti bakal keluar kayak motivational quote yang cocok sama kondisi aku gitu. Saya.
Di sini ada bagian jurnal juga. Nah, kalau kita nulis di sini tuh ya kayak gini. Kalau nulis jurnal nanti tinggal di save. Terus ini bagian settings juga dan di bagian ada edit ID nih. Ini kan tuh edit identification card. Ini kita bisa isi loh. Di sini saya mengisinya Hermione Granger. Di sini ada birthday-nya, institution, di situ year level sama semesternya tinggal di save deh. Dan di sini ada pop-up reminder-nya kalau misalnya yang tadi nih, to do, bakal muncul kayak gini kalau misalnya udah tinggal s- tomorrow misalnya to do-nya tuh. Nah, 1 hari sebelum deadline-nya tuh bakal kasih tahu sama nanti sebelum kayak pas pokoknya ada tandanya gitu deh. Nah, total halaman prototipe di Figma saya adalah sebanyak 91 frame. Dan ini ada untuk link prototipenya dan ini ada link mockup, ada link hasil prototipe yang bisa dipencet-pencetnya. Oh ya, untuk pengujian produk. Namun sebelum ke situ, saya akan menampilkan terlebih dahulu link mockupnya. Ini yang sebelum ada refinement ya. Nah, seperti ini. Dan untuk link prototipenya itu ini. Kita akan praktikkan yang sebelum ada refinement. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pencet. Nah, kita pilih di sini saya akan pilih create an account dulu. Nah, terus kita tinggal enter your name. Ini bisa kita tutup atau lihat juga untuk kata sandinya. To get started, nanti bakal ada notifikasi account created successfully. Setelah itu kita bakal diarahkan langsung ke halaman utama. Habis itu di sini ada tentang course juga, schedule, wellness, dan settings. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang bagian register buat daftar. Sekarang kita logout dulu, kita bakal nyobain yang login. Nah, di sini kita kembali ke landing page. Ada dua opsi pilihan yang tadi, create account atau login. Kali ini kita memilih login. Di situ kalau di login kita tinggal enter email atau username. Di situ ini buka, bisa di dan setelah itu, ini bisa pakai akun Google juga ya. Nanti tinggal dipencet gitu. Tapi kali ini saya akan praktekannya dengan pakai yang login ini. Nah, account create successfully. Habis gitu, ini yang bagian, nah ini tinggal login ya. Habis gitu nanti ada keterangan akun login successfully. Habis itu nanti kita diarahkan langsung ke home, ada welcome text-nya seperti ini. Dan ini ada tag your feelings today, kemudian ada ongoing, to do. Nah setelah itu kita masuk ke bagian course. Oh iya, kalau misalnya kita mencet yang tired nih, kalau bakal keluar motivational quote kayak start where you are, use what you have, and do what you can. Setelah itu kita masuk ke bagian course. Nah, di sini kita bisa tambah, pilih dulu warnanya mau apa. Di sini saya milih warna biru. Habis itu kita tinggal ketik keterangannya dan well done, bravo. Di situ kita pencet ini. Di sini kita bisa kayak lihat bikin to do, tinggal diisi aja.
created. Habis itu kalau misalnya nanti kan ini tomorrow, ya di deadline-nya tuh nanti tuh bakal kayak ada notifikasi kayak gini loh. Tuh, pas di HP kitanya, kita masuk lagi ke aplikasi Naize-nya. Habis itu untuk bagian file, kalau kita centang, ini ada ucapan selamat. Habis itu di sini ada miss. Ini nggak ada ya tugas kita mah nggak ada yang terlewat. Ini udah lengkap. Kemudian pada bagian files kita bisa tambahkan. Nah, seperti itu kita keluar dari sini. Kemudian kita bisa kayak nyari course-nya, ketemu ASI tuh. Kita kembali lagi. Terus di sini juga kita bisa kayak pilih mana yang mau dihapus, delete. Kemudian kita pilih misalnya ini mau di-archive atau diarsipkan gitu. Habis itu kita pilih lagi kalau misalnya mau dikeluarin dari arsip. Restore. Nah, keluar dari menu archive, udah deh. Terus kita lanjut ke bagian schedule. Di sini kan schedule-nya masih kosong. Nah, ini kalau kita buat. Misalnya kita di sini pilih warna biru. Terus tinggal diketik apa yang mau kita isi, create. Nah, nanti tampil jadwalnya seperti ini. Kemudian, kalau misalnya kita mau hapus jadwalnya nih, tinggal dipencet aja gini. Pencet bagian jadwalnya, delete. Dan udah nggak ada. Di situ pada bagian wellness, kita bisa pilih kayak pencet ini, nanti keluar motivational quote. Setelah itu kita juga bisa kayak nulis jurnal, bisa lewat sini atau lewat yang tadi ini. Tinggal isi bagian save dan nanti bakal nambah. Kemudian kita juga bisa menghapus jurnalnya, tinggal dihapus. Seperti itu. Kemudian pada bagian settings, di sini kita bisa ngedit student ID. Misalnya pilih warna kuning. Tinggal di enter nama, save. Tapi di sini kita bisa nambahin foto nih. Tambahin ini. Udah deh. Hasilnya seperti ini. Kemudian log out dan kembali ke landing page. Seperti itu. Sekarang kita keluar dari prototipnya. Kemudian pada bagian pengujian produk, saya menggunakan metode User Experience Questionnaire atau UEQ yang versi short version, yaitu kuesioner standar internasional yang menilai pengalaman pengguna dari sisi persepsi mereka terhadap sebuah antarmuka. Kuesioner terdiri dari 8 pertanyaan dengan skala 1 sampai 7, di mana 1 itu sangat negatif dan 7 itu sangat positif. Masing-masing pertanyaannya mewakili dimensi pengguna seperti kemudahan, kejelasan, efisiensi, estetika, dan kesan inovatif. Karena pengujian dilakukan dalam skala kecil, yaitu hanya 2 responden saja, maka analisis yang dilakukan secara deskriptif tanpa perhitungan statistik yang kompleks, tetapi hasilnya tetap relevan sebagai validasi awal dalam mengevaluasi prototipe aplikasi saya. Dan ini untuk daftar pertanyaannya. Yang pertama, apakah menurut kamu aplikasi ini menghalangi atau mendukung tujuan kamu? Apakah kamu merasa aplikasi ini rumit atau sederhana? Kemudian, apakah penggunaan aplikasi ini terasa efisien atau tidak efisien, kemudian apakah antar muka aplikasi ini membingungkan atau jelas, kemudian apakah menggunakan aplikasi ini terasa membosankan atau mengasyikkan, kemudian apakah tampilan aplikasi ini tidak menarik atau menarik, kemudian apakah desain aplikasi ini konvensional atau berdaya cipta, kemudian apakah aplikasi ini terlihat lazim atau terdepan. Setelah itu, profil respondennya di sini ada Ahmad Lutfi dengan NIM 20230050058 dengan status pendidikan yaitu mahasiswa, hubungan teman kuliah, dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Sedangkan satu lagi yaitu Deha Tiara dengan NIM 20230050109 yaitu status pendidikannya mahasiswi, hubungan teman kuliah, jenis kelamin perempuan. Hasil UEQ-nya. Ini ya untuk
yang di Google Form-nya. Kemudian untuk dimensi UX attractiveness, skor rata-ratanya 7, interpretasi sangat positif, perspicuity-nya 7, interpretasinya sangat mudah dipahami, efisiensinya juga 7, interpretasinya sangat efisien, kemudian defendability-nya, interpretasinya sangat andal. Habis itu simulation-nya juga bernilai 7, sangat menyenangkan dan kreatif, dan novelty-nya 7, sangat modern dan inovatif. Kedua responden memberikan skor 7 di seluruh pertanyaan, menandakan bahwa aplikasi Nice memberikan pengalaman pengguna yang sangat positif pada tahap prototipe ini. Namun, meskipun begitu, tet- tetap ada saran masukan dari responden, itu yang pertama dari Ahmad Lutfi. Dia menyarankan agar ditambah tombol plus untuk akses cepat ke fitur utama seperti course, schedule, dan jurnal biar lebih praktis. Kemudian di Dea Tiara, kalau dari Dea itu nggak ada masukan karena menurut dia udah keren dan gampang dipakai. Kemudian tindak lanjutnya di sini saya akan menambahkan mengenai tombol plusnya pada menu home untuk akses cepat ke fitur-fitur utama seperti course, schedule, dan journal. Ini untuk desain refinement-nya, tampilan awalnya tuh seperti ini ya, nggak ada plusnya, sedangkan pas di tampilan baru ada. Jadi kita bisa memilih tanpa harus masuk ke sini. Ada add a course, write a schedule, write a journal, seperti itu. Dan ini untuk link mockup terbarunya itu ada 93 halaman, jadi ada penambahan 2 halaman. Seperti ini ya. Dan untuk tampilan mockup, tampilan prototipenya saya hanya akan menunjukkan bagian yang dibenarkannya. Soalnya sisanya itu sama seperti yang saya demonstrasikan tadi. Nah, ini ya, ada tambahan ini. Nah, seperti itu. Kemudian kesimpulannya, pada proyek akhir ini bertujuan untuk merancang aplikasi NICE, sebuah aplikasi yang pendamping pelajar untuk menyatukan fitur akademik dan kesejahteraan mental dalam satu platform. Kemudian berdasarkan hasil riset, observasi tren dan refleksi pengalaman pengguna, pelajar dari usia 15 sampai 24 tahun telah membutuhkan solusi yang tidak hanya membantu mereka dalam mengatur tugas dan jadwal, tetapi juga mendukung kesehatan mental melalui fitur sederhana seperti mood tag dan jurnal. Kemudian metode design thinking yang digunakan dalam pengembangan aplikasi dimulai dari proses empati terhadap pengguna, perumusan masalah, eksplorasi ide, pembuatan prototipe, hingga pengujian. Seluruh proses diarahkan untuk menciptakan desain yang intuitif, fungsional, dan relevan dalam kehidupan pelajar saat ini. Sehingga pengujian menggunakan UIQ menunjukkan bahwa aplikasi NICE mendapat respon yang sangat positif dari pengguna, baik dari segi tampilan, efisiensi, kemudahan navigasi, maupun daya tarik desain. Feedback yang diberikan oleh pengguna kemudian menjadi dasar untuk perbaikan desain lebih lanjut. Dan untuk rekomendasi ke depannya, Naize diharapkan dapat menambahkan fitur statistik atau insight dari mood tag dan to-do untuk refleksi produktivitas. Kemudian ada personalisasi tampilan mood, tag emoji,
Jadi tidak hanya berdasarkan emoji saja, warna, dan label. Kemudian integrasi dengan platform lain seperti Google Calendar atau penyimpanan cloud. Habis itu pengembangan fitur komunitas atau sistem pendukung dengan teman sebaya. Dan refleksi pembelajaran yang saya dapatkan dari mata kuliah ini dan proyek ini khususnya, penulis memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang proses perancangan UX mulai dari riset pengguna, penyusunan persona, desain yang termuka, hingga proses evaluasi produk digital. Proyek UI UX Design juga memperkuat keterampilan dalam menerapkan metode design thinking menggunakan tools desain seperti Figma, serta menyusun dokumentasi desain secara sistematis. Akhir kata, semoga hasil proyek ini dapat memberikan kontribusi positif sebagai ide pengembangan aplikasi edukasi yang lebih inklusif dan peduli terhadap emosional pelajar. Untuk dokumentasi pengerjaannya dan untuk referensinya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan penemuan aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.